Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan keempat dengan materi cybercrime. Cybercrime tentunya kejahatan di dunia internet ya teman-teman. Pengenal tentang cybercrime ya. Berbicara tentang cybercrime tentunya tidak lepas dengan permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet. Tentunya di era saat ini banyak sekali dan bisa dibilang eranya digitalisasi. Yang tadinya masih tradisional, manual, sekarang sudah semuanya terkomputerisasi. Kalau sudah terkomputerisasi, jelas kebutuhan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya semakin cepat ya teman-teman, dibantu dengan teknologi. Namun tentunya dengan menggunakan teknologi masih ada kekurangan, yaitu tentang keamanannya, keamanan sebuah data, keamanan sebuah berkas yang ada di internet. Nah, kejahatan tersebut dinamakan cybercrime ya, karena kejahatan ini di dunia maya ya teman-teman. Nah, pada awalnya cybercrime ini didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dalam Suharyanto 2012 disebutkan ada dua kegiatan komputer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Kemudian ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat hardware, ini lebih ke hardwarenya ya. Kalau ini penggunaan komputer untuk penipuan, pencurian, tentunya lebih ke benefit bagi dianya. Kemudian pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Nah, adapun karakteristik cybercrime yang menurut Mandel ini dalam Suharyanto ini ada dua ya kriterianya kegiatan komputer crime-nya. Nah, sekarang karakteristiknya apa nih? Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal ya, tentunya bisa saja dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak berbadan hukum dan itu dilakukan secara ilegal ya ke atas kemauan sendiri. Dan kegiatan tersebut juga ada yang ingin meraup keuntungan, ada juga yang hanya sekedar mengetes ya. Contohnya kita mau ngetes sebuah website pemerintah tentang websitenya pemilu misalkan. Nah, di situ kita ada orang yang ingin mengetes saja kelemahan dari website tersebut, ada juga yang ingin meraup keuntungan untuk digunakan sebagai kampanye ataupun memberikan hal yang negatif untuk calon yang lainnya. Itu ya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Kalau kejahatan konvensional misalkan maling ke sebuah rumah, itu misalkan dia ada di depannya ada TV yang mudah dibawa atau kipas angin, tentunya itu kan nggak tidak terlalu keuntungannya tidak terlalu besar itu untuk seorang narapidana yang melakukan hal tersebut. Beda lagi dengan internet, karena di internet bisa leluasa dan pekerjaan di internet pun bisa menghasilkan yang luar biasa banyaknya, bahkan tidak sama sekali. Yaitu luar biasanya di internet. Kemudian pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Tentunya kalau para hacker ataupun yang mahir di bidang programmingnya, dia inilah orang-orangnya.
Kemudian perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Nah, contohnya seperti carding ya teman-teman. Carding kalau di negara sendiri di Indonesia itu masih jarang. Tapi kalau carding misalkan kita mengaksesnya carding pengguna cardnya yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi saldonya luar biasa kan. Apalagi kalau ditukar dengan rupiah. Mereka carding, mereka melakukan pencurian data kartu kredit, kemudian dia belanjakan di situs online menggunakan kartu kredit tersebut, misalkan untuk beli iPhone gitu ya, iPhone boba. Setelah itu iPhone-nya dikirim ke negara kita. Nah itu salah satu kejahatan yang melintas batas negara, yaitu carding. Kemudian bentuk-bentuk cybercrime. Nah, bentuk-bentuk cybercrime ini ada klasifikasinya nih, klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Kejahatan yang menyangkut program atau software komputer ya. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengoperasiannya. Tidak mengganggu operator operasi komputer tentunya. Tidak merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Nah, itu klasifikasi kejahatan komputer ya. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan sebagai bentuk ya, bentuk sesuai modus operasi yang ada. Nah, ini kejahatan yang penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan ya. Ini kelompoknya termasuk modus operasi yang ada. Kalau ini klasifikasinya ada 5. Kalau ini pengguna komputer dikelompokkannya menjadi bentuk sesuai operasi. Oke. Operasinya apa aja? Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik jaringan komputer. Nah, pelaku biasanya ini dilakukan oleh hacker, melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, begitu ada juga melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahlian. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi tidak semuanya bermaksud jahat. Ada juga yang ingin meraup keuntungan lebih banyak, itu dengan mencuri data, kemudian datanya itu dijual. Ada juga yang ingin mengetes kemampuan dia dalam bidang tersebut. Kalau mengetes kayak gimana? Contoh, kita cari kelemahan sebuah web, setelah ketemu barulah kita kirim notifikasi ke adminnya, ke alamat emailnya, kita emailkan bahwa kita menemukan bug ataupun menemukan kelemahan pada situs Anda, itu kita informasikan. Nah, namun ada juga orang ataupun hacker yang dia pengen imbalan atas penemuan dia kelemahan di webnya, sekaligus dia bisa saja memberikan solusinya. Nah, ada juga yang meminta imbalan. Ada juga yang hanya ini ya minta sertifikat. Ada juga teman-teman, dia minta sertifikat untuk portofolio dia ya. Tentunya dia akan gunakan kalau dia mau kerja di bidang IT, contohnya di perusahaan besar Google dan yang lainnya. Itu kan perlu portofolio yang bagus juga. Kemudian dulu pas kejadian hangat di Timur Timur ya, sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker gitu ya. Ini pada tahun 1999. Dan beberapa waktu lalu juga hacker juga telah berhasil menembus ke database berisi para pengguna jasa Amerika online, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak bidang e-commerce ya. Nah, ini juga pernah dijebol teman-teman. Situs federal FBI juga
tidak luput dari para serangan hacker yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya. Itu sekelas API di Amerika juga kena ya, apalagi yang di Indonesia tentunya mungkin masih banyak berkeliaran website-website. Kalau misalkan pemerintah itu secure-nya juga udah oke ya, itu udah sebuah ruang lingkupnya negara, pastinya negara juga merekrut orang-orang yang bidang IT-nya mahir di bidang tersebut, benar-benar kompeten. Kemudian illegal content ya, bentuk yang kedua, illegal content merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis, dianggap melanggar hukum ya. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong, fitnah, hoax ya, menyebarkan hoax. Ada juga menyebarkan dengan pornografi, yaitu untuk merusak moral ya, merusak moral anak-anak bangsa nih ya. Jadi kalau kalian saat ini banyak menontonnya hal yang seperti ini ya, tolong dikurangin ya teman-teman, karena itu akan merusak moral kalian tanpa kalian sadari ya, lambat laun itu akan merusak moral kalian. Ada juga yang merusak rahasia negara, agitasi, propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Kemudian ada yang bentuknya data forgery. Nah, data forgery ini merupakan kegiatan kejahatan memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan scriptless dokumen melalui internet. Nah, kejahatan ini ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik nih ya, sehingga dia harus menginputkan ulang data pribadi, nomor kartu kreditnya yang dapat disalahgunakan ya. Jadi dia pancing dulu nih ya, data forgery salah satunya ini. Atau hal yang sering kalian dengar itu dengan melakukan phishing ya kan. Phishing ini membuat seolah-olah kita pancing dulu ya. Kita pancing dulu bahwa terjadi misalkan ada pembaruan nomor, ada pembaruan di BCA, misalkan kartu kredit kalian di BCA ya. Kita phishing lah dengan salah satu info bahwa di email kalian di tim hacker informasikan bahwa akun BCA sedang terjadi maintenance, silakan perbarui data informasi nomor kartu kredit. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman untuk phishing ya. Data forgery, ini nggak beda jauh seperti itu. Kemudian cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-mata terhadap pihak lain. Tentunya ini masuknya ke komputer network system ya, melalui jaringan. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau apapun data pentingnya tersimpan dalam suatu jaringan yang terkomputeris yang tersambung dalam keadaan ke dalam jaringan komputer ya. Nah, biasanya ini soal bisnis ya, misalkan dari sama teman kalian jualan barang yang sama, sehingga kalian kepo, kok barang dia laku ya, apa sih, ada apa di dalamnya, sehingga kalian analisa, kalian akses komputernya melalui jaringan. Nah, itu disebut dengan cyber espionage. Nah, kemudian yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan yang terhubung dengan internet. Ya, kejahatan ini cyber sabotage and extortion ini lebih ke mengarah gangguan, perusakan atau penghancuran ya. Biasanya ini dilakukan menyusupkan suatu logic boom, virus komputer atau suatu program tertentu yang tidak dapat digunakan lagi ya. Kalau kalian misalkan sering pernah ngalamin, kalian ketika searching kemudian kalian download sebuah aplikasi berniat
mengunduh aplikasi, contohnya ingin mengunduh crack ya, biasanya dipancingnya sama crack, atau kita office kita nih mau diaktifasi, nah kita download cracknya kan. Setelah download kita install, dan tanpa kita sadari kapasitasnya kan kecil untuk cracknya. Tanpa kita sadari setelah diinstal, itu adalah sebuah virus yang menginfeksi komputer kita, sehingga data-data yang ada di komputer kita semuanya terinfeksi oleh virus. Akhirnya data-data tersebut sampai menghancurkan data ya, dikunci bisa saja, atau jadi tidak bisa dibuka sama sekali. Nah itu ya yang dinamakan cyber sabotage and extortion. Yang keenam ada offense against intellectual property. Nah, kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual ya. Ini kalau udah hak kekayaan intelektual, tentunya ada sebuah peniruan ataupun duplikat yang tentunya dilakukan secara ilegal. Ya, contoh nih teman-teman, ada rilis lagu baru nih dari Nela Karisma, kalian unduh kan di YouTube. Nah setelah diunduh kalian burning di CD, nah, itu melakukan pembajakan teman-teman ya. Itu salah satu offense against intellectual property, artinya kejahatan yang peniruan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, infringement of privacy. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi secara komputer, yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan ya. Contohnya seperti kartu kredit, PIN ATM, penyakit yang disembunyikan nama orang itu. Nah, itu seperti itu. Itu termasuk infringement of privacy. Bagian yang ketiga ada contoh cybercrime ya. Nah, di sini ada hacker dan ada cracker ya. Nah, kita fokus menurut Mansfield. Hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi, artinya mengeksplor kemampuan dia, dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya. Tetapi, nah di sini perlu garis bawahi, tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Nah, artinya dia hanya mengetes saja ya. Jadi menurut si Mansfield ini, hacker ini hanya mengetes saja tanpa mengambil data atau informasi yang ada di dalamnya, mencari kelemahan. Sedangkan cracker, menurut si Mansfield, sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi ya, tentunya bisa sampai merusak dan bisa sampai melumpuhkan keseluruhan sistem komputer. Nah, tentunya kegiatan ini kalau cracker itu dia pengen meraup keuntungan yang lebih banyak. Mengambil datanya dijual. Salah satu yang contohnya misalkan kita ngambil data belanja online nih di Shopee. Kalian nggak kebayangkan itu di Shopee ada berapa ribu juta ataupun berapa juta pendaftar di Shopee. Nah, itu kan data. Data itu bisa kita jual misalkan ke perusahaan yang tentunya membutuhkan hal tersebut. Contohnya kita mau itu bisa digunakan oleh sebagai sarana marketing ya, sarana marketing perusahaan lain. Jadi datanya kita jual perusahaan lain, dan perusahaan yang membelinya itu biasanya digunakan untuk sarana marketing, sarana menjual produknya via apa, via email lah, di broadcast via WhatsApp lah, seperti itu. Nah, kemudian penggolongan hacker dan cracker. Nah, penggolongannya yang pertama recreational hacker. Nah, rekreasi ya, kejahatan yang dilakukan oleh netter atau tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan andalan sistem akuratitas suatu perusahaan, mencari kelemahan ya, itu recreation hacker ya.
kalau misalkan kalian biasanya rekreasi ke Mekarta, nah ini kalau para hacker rekreasinya di mencari kelemahan situs orang lain. Kemudian cracker atau criminal minded hacker. Pelaku memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan perusakan data ya. Ini disebut cracker ya. Kemudian political hacker. Nah, ini kalau political hacker karena bentar lagi kita akan pemilu kan. Sudah ada isu-isunya ditunda. Nah, biasanya para hacker di sini disebut political hacker, di mana mereka bergerak untuk merusak ratusan situs web dan mengkampanyekan programnya ya, program yang menjadi kandidat yang didukung oleh hacker tersebut. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Wow. Itu kan pasti nanti pas pemilu kalian akan dengar ya, mungkin dengar salah satu informasi bahwa ada kejahatan saling menjelekkan antar kampanye yang lainnya, atau bisa saja untuk situs promosi secara gratis di seluruh website yang ada. Itu dinamakan dengan political hacker. Kemudian DOS attack ya, denial of service attack. Nah, biasanya DOS attack ini suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Nah, secara khas targetnya adalah high profile web server, yang tentunya serangan ini mengarah menjadi host halaman web tidak ada di internet. Nah, sebagai contohnya nih, DOS attack mempunyai dua format umum ya. Yang pertama, dia itu kalau serangan DOS attack itu dia memaksa komputer-komputer korban untuk mereset, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkan. Artinya kita bikin loading ya, kalau tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya, misalkan kita bikin loading si komputernya dengan mengirimkan virus, kemudian kita kirim spam si komputernya sehingga dia harus mereset komputer atau menginstal datanya sehingga datanya hilang. Kemudian menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi. Menghalangi media komunikasi, contohnya ketika kalian berjualan di marketplace ya, contohnya marketplace itu ada sebuah transaksi. Nah, kalau di marketplace ada sebuah transaksi, itu kita kirim DOS attack, di mana nanti untuk memunculkan apa ya, nomor rekeningnya. Nah, itu biasanya lama. Nah, itu dia dihalanginya dengan apa? Nah, itu dengan menggunakan DOS attack sehingga komunikasi ataupun transaksinya terhalang. DOS attack ini ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerangan untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari pengguna jasa tersebut. Contoh ya, mencoba untuk membanjiri suatu jaringan, dengan demikian mencegah lalu lintas yang ada. Ya, mungkin kalau misalkan kita ngadain pemilu secara online, wow, ini para hacker luar biasa ya. Para hacker dan para cracker akan ini kali ya, perang-perang secara digital. Kalau misalkan contohnya seperti itu, berusaha untuk mengganggu koneksi antara dua mesin, dengan demikian mencegah akses kepada suatu servis. Ya, seperti yang tadi, mengganggu sebuah mesinnya, diganggu seperti jaringan listriknya kita matiin. Kemudian berusaha untuk mencegah individu tertentu dari mengakses suatu servis. Kemudian berusaha untuk mengganggu servis kepada suatu orang atau sistem spesifik. Selanjutnya pelanggaran piraki. Piraki adalah kemampuan dari suatu individu atau kelompok untuk memelihara urusan pribadi
hidup mereka di luar dari pandangan publik atau untuk mengendalikan alir informasi tentang diri mereka. Ini pelanggaran piraki ya. Dia itu memelihara urusan pribadi dan hidup mereka itu keluar dari pandangan publik. Artinya dia bisa mengendalikan alir informasi tentang diri mereka nih. Pembajakan software, aplikasi, dan lagu-lagu dalam bentuk MP3, MP4, WAV, dan lain-lain merupakan tren dewasa ini. Software dan lagu dapat dibajak melalui internet dan dikopi ke dalam CD-ROM, selanjutnya diperbanyak secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal. Ini merupakan contoh dari pelanggaran piraki. Fraud. Nah, selanjutnya fraud ini kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, biasanya kejahatan yang dilakukan adalah manipulasi informasi yang keuangan ya. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif. Ya, fiktif. Kalau kalian pasti sering pernah tahu mungkin dengan yang namanya Play Store. Ya, Play Store itu menjual handphone iPhone, kemudian banyak yang membuat akun Instagram untuk promosinya ya, untuk untuk lelang fiktif tersebut. Jadi kalian ditipu nih, udah transfer, udah iPhone Boba 13 harganya 2 juta, ayo di order sekarang kakak. Nah terus tiba-tiba kalian tertarik nih, wah 2 juta nih, akunnya ini kayaknya bener nih, sama kan, misalkan Store Bekasi gitu ya, nah ini sama nih kayaknya, karena sekarang modusnya juga luar biasa kan ya, sangat mirip banget Store Bekasi. Kalau yang palsunya ditambahin i-nya 2 gitu kan. Kalau kita nggak teliti aja, wah ini bener nih lagi promo nih, yaudah langsung transfer, langsung ditungguin barangnya nggak ada. Nah ini disebut dengan fraud. Kemudian yang disebut dengan gambling, penjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Nah, kalau di Indonesia kemarin hangat banget itu ya, gambling, soal gambling ini, ke judi secara di dunia cyber ya. Kalau kalian tahu itu ada Indra Kents, ada Doni Salmanan. Ya, mereka dinyatakan melakukan ini ya, gambling, kejahatan di dunia judi di apa di internet. Kalau judi itu masuknya ke afiliator ya. Jadi dia masuknya ke afiliator, akhirnya dia diadili oleh hukum ya, badan hukum. Nah, kalau situs gambling itu kalau di kita memang situs judinya dilarang ya, itu termasuk ilegal. Makanya itu di tidak diperbolehkan dan dipermasalahkan oleh pemerintah. Tuh, tapi kalau di luar sana ini nggak masalah, karena ada beberapa negara yang ya mau nggak silahkan gitu kan, resiko ditanggung oleh pemain gitu ya. Salah satu contohnya kegiatan perjudian yang secara online ini, misalkan di Simon X Lane yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis gamblingnya contohnya online casinos ya. Kalian misalkan bermain roulette, blackjack, chip dan lain-lain ya. Kemudian online poker menawarkan tax household, Omawa, seven card, stud dan permainan lainnya. Kemudian ada mobile gambling, merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet, PC. Nah itu beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobil ya, GVRS, GSM data, UMTS, iMode, semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung. Itu teman-teman. Jadi kalau di sini ada cewek, kemudian udah nikah, terus lihat suaminya main
main seperti blackjack, chip, roulette itu ya. Kalian Texas itu ya. Kalian harus tahu itu apa yang dimainin kalian. Kalau belum tahu ya udah searching aja apa itu yang dimainin sama dia. Sekiranya merugikan kedepannya ya dilarang aja teman-teman. Kemudian ada yang namanya pornografi dan pedofilia ya. Pornografi merupakan jenis kejahatan yang tujuannya memang merusak moral ya. Kemudian dunia cyber selain mendatangkan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga menghadirkan dunia pornografi melalui newsgroup, chat rooms dan lain-lain ya. Biasanya nih Facebook ya, Facebook ini bebas banget kalau nggak salah, jarang yang kena banned ya kalau di Facebook, jadi makanya banyak lah akun-akun yang menyebarkan hal tersebut, yaitu untuk tujuannya merusak moral ya, merusak moral orang-orang Indonesia misalnya. Kemudian disebarkan melalui Telegram, dibuatkan grup itu kan Telegram, tanpa kita add jadi teman pun kita bisa bisa kirim pesan ya. Atau misalkan kalian punya akun Telegram, tiba-tiba loh kok dimasuk grup apa ini gitu ya, grup trading, grup apa, nah itu terus di grup itu disebarkan hal-hal yang tidak senonoh, itu akan merusak moral kalian. Kemudian pelecehan seksual melalui email, website, dan chat room atau biasa disebut dengan cyber harassment. Pelecehan seksual melalui email, website, atau chat programs atau biasa disebut dengan cyber harassment gitu ya. Ini nih guys, bawahin. Kemudian data forgery. Data forgery ini kejahatan yang tujuannya memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Istilah-istilah dalam cybercrime. Nah, istilahnya yang pertama ada probing. Nah, probing ini aktivitas yang dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target gitu ya. Kalau kalian nanya, lu lagi ngapain? Lagi probing. Nah, berarti dia lagi melihat servis apa aja sih yang tersedia di servernya gitu. Kemudian phishing, email penipuan yang seakan-akan berasal dari sebuah toko, bank, atau perusahaan kartu kredit. Email ini mengajak untuk melakukan berbagai hal, misalnya verifikasi informasi kartu kredit, mengupdate password, dan lainnya. Ya, ini phishing ya. Jadi dipancing dulu nih, kita mengatasnamakan perusahaan A atau bank, kemudian silakan upgrade, perbaiki akunnya, gitu kan, perbaiki passwordnya gitu. Kemudian cyber espionage. Nah, kejahatan ini memanfaatkan internet untuk melakukan mata-mata. Nah, sasarannya offense against intellectual property ya, kejahatan yang ditujukan terhadap hak yang dimiliki pihak lain di internet. Wajah kasus Indonesia. Nah, wajah kasus Indonesia tentunya kalian pernah dengar yang namanya money laundering ya. Money laundering ini ya erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana, teman-teman. Tentunya kalian juga sering banget transaksi menggunakan ATM ya, transfer atau mobile banking. Nah, ada salah satu kejahatannya yaitu money laundering, erat kaitannya dengan mentransfer dana, teman-teman. Bahkan saat ini metode transfer dana yang banyak digunakan karena sangat cepat dengan menggunakan RTGS, real time gross settlement. Kalau kalian bayar di Shopee ya udah virtual account. Nah, itu udah secara real time ya, secara RTGS, real time gross settlement. Ketika krisis di Timur Timur sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia ya.
serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia yang memasuki memanas karena masalah perbatasan. Itu pernah juga ya, ini yang terjadi kasus-kasus yang cybercrime yang terjadi di Indonesia. Jadi para hacker saling menyerang, dari contohnya Malaysia sama Indonesia itu mereka saling balas-membalas dengan device situs pemerintah baik dari Indonesia maupun Malaysia. Nah, di sini ada Kang Dani Firmansyah, yaitu merupakan konsultan teknologi informasi TI PT Dana Reksa di Jakarta. Nah, beliau berhasil membobol situs milik Komisi ya Pemilu KPU tuh, dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama unik nih. Seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbak Jambon, Partai Jambu dan lain sebagainya. Dan ini menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani nggak lama ditangkap pada hari Kamis 22 April tahun 2004 ya. Nah, itu salah satu kejahatan cybercrime yang ada di Indonesia dan pernah terjadi tentunya di tanah air tercinta kita. Nah, buat kalian yang mahir banget dalam bidang IT, tentunya kalian harus bisa membedakan siapa cracker, siapa hacker. Kalau kalian memang mahir dalam bidang IT, jadilah cracker ya, hacker ya teman-teman, yang memberikan dampak positif, membantu untuk pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di sekitar kalian ya. Jangan hanya kalian gunakan untuk semata meraup keuntungan lebih banyak, tapi gunakan kemampuan kalian untuk membantu. Misalkan ketika terjadinya tadi antara Indonesia dan Malaysia, ya udah bantu gitu kan. Itu kan salah satu usaha kita untuk mempertahankan NKRI. Nah, itu teman-teman untuk materi di cybercrime ya. Untuk tugasnya tentunya seperti biasa ada beberapa soal yang sudah saya buat. Silakan kalian kerjakan soal tersebut, jawab, ditandai warna kuning, boleh tanda kuningnya boleh dicentang ya, boleh ditandai cakra gitu boleh. Kemudian setelah dikasih tanda, kalian upload lagi ke Google Drive kalian. Link Google Drive share di MyBase teman-teman. Nanti saya akan cek. Oke, cukup sekian untuk materi pertemuan 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.